Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Muhammad. Saya mahasiswa di Universitas Pelita Bangsa. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Di momen ini, saya akan menjelaskan tentang set instruksi, addressing, models, dan format. Dosen pengampus saya Abdul Halim Ansor, Skom, Mkom. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran course. Dengan adanya belajar mandiri dengan virtual atau belajar melalui video akan mengurangi budget dari setiap personal karena bisa dipakai di mana aja. Yang kedua, bertujuan untuk lebih mudah untuk diingat. Karena dengan pembelajaran gambar bagi beberapa orang akan lebih mudah ditangkap. Dan yang jelas harus berisi dengan padat dan singkat. Efisien waktu, kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, tanpa ada batasan. Bisa sebelum tidur, atau bangun tidur, karena kita sebagai makhluk sosial tak pernah lepas dari HP atau jejaring sosial. Oke, next. Referensi. Set instruksi, addressing model format. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Jadi, yang hanya mengetahui hanya CPU ya. Karena dalam basisnya bentuknya bahasa mesin. Kalau Anda ngomongin bahasa mesin, berarti di dalamnya ada lagi bentuk kode biner, bisa disebut bahasa assembly. Karena kita bicara bahasa manusia, natural language, maka kita ubah dalam bahasa yang kita mudah mengerti atau bahasa manusia. Elemen-elemen yang pertama, operation code atau biasa saya sebut opcode. Apa yang dia lakukan? Bahasa kita tolong kerjakan ini. Dengan kerjakan ini, atau bisa juga bilang tolong kerjakan ini. Ini adalah sebuah perintah. Terus source operand reference terhadap alamat ini. Apa yang dilakukan? Lakukan terhadap isi alamat ini. Jika kita digabungkan antara yang pertama opcode dan source operand, kerjakan ini, perintah ini terhadap alamat ini, mengerjakan sesuatu sesuai dengan alamat ini. Bisa dipahami. Terus result operand reference, letakkan hasilnya di alamat ini. Tolong letakkan di alamat ini. Itu adalah sebuah perintah dari komputer atau sebuah proses dari komputer. Semua hal yang disimpan, ditempatkan itu butuh tempat yang berbeda. Selesai melakukan sesuatu maka bisa ditempatkan sesuai dengan perintahnya. Elemen instruksi adalah result operand reference. Ini hanya bisa dibilang sebuah tempat ya. Ini cuma perintah
tempatnya, naruh setelah proses dikerjakan sesuai dengan perintah alamat ini, terus disimpan di sini, letakkan di sini. Terus next instruction reference. Kalau sudah selesai, selanjutnya kerjakan alamat ini. Itu yang terus berulang, karena setiap perintah berawal dari kerjakan ini terhadap alamat ini, letakkan hasilnya di alamat ini. Kalau sudah selesai, next instruction, berarti perintah selanjutnya. Mudah bukan untuk dimengerti? Semoga dengan pembahasan yang simple ini mudah untuk dimengerti. Format instruksi biner. Misal, instruksi dengan dua alamat operan. Add AB, A dan B adalah suatu alamat register. Beberapa simbolik instruksi: add, sub, MBI, MUL, div, load, store, move, SHR, SHL. Itu beberapa contoh simbolik instruksi. Nih, kita coba dengan contoh format instruksi biner. Misalkan instruksi dengan dua alamat operan. ADD A, B, anak panah, mengatakan A dan B itu alamat register. Berarti A dan B itu alamat register ya. A dan B itu alamat register. Karena dalam bentuk komputer pasti bentuk biner. Berapa pertanyaannya? Berapa bit? Kalau satu set instruksi 16 bit contohnya, maka dia akan membagi 4 bit untuk opcode, 6 bit untuk operan, 6 bit untuk operan. Dua alamat yang dimaksud operan, dua alamat yang dimaksud adalah operan, ya ini bisa dibilang alamat ya. Dua operan ini dibilangnya alamat. Ini sama ini alamat. Bisa juga 3, bisa juga 1, tergantung perintah dari awal. Biasanya maksimal 3 alamat, di mana operannya ada 3 termasuk alamat hasil. Alamat yang dimaksud dalam tempat penyimpanan data atau alamat register yang di dalamnya ada datanya ya. Oke. Bisa dimengerti? Harus bisa dong. Simple. Desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah kelengkapan set instruksi, ortogonalitas, sifat independensi instruksi, kompatibilitas, shortcode, compatibility, object code, compatibility. Selain ketiga aspek tersebut, juga melibatkan operation repertoire. Berapa banyak dan operasi apa aja yang disediakan dan berapa sulit operasinya. Tipe data atau jenis data yang dapat olah instruksi format, panjangnya, banyaknya alamat dan sebagainya. Register, banyaknya register yang dapat digunakan. Addressing, mode pengamatan untuk operan. Cakupan jenis instruksi. Data processing, arithmetic, add, sub, dan sebagainya. Logic yang memproses ya.
Logic ini yang memproses. And, or, not, SHR, dan sebagainya. Konversi data. Data storage atau bisa disebut memori. Transfer data dengan perintah store, load, move, dan sebagainya. Data movement yaitu input dan output ke modul I/O. Bisa kita lebih berpikir tuh untuk memindahkan data input dan output ke modul I/O. Oke, selanjutnya program flow control. Udah jelas kata-katanya flow control. Berarti mengatur alur atau mengontrol alur. Mengatur alur dari program. Jam lompat ke perintah yang lain. Hal menghentikan program itu sendiri dan sebagainya. Masih banyak lagi. Arithmetic, operan set instruksi arithmetic, add, subtract, multiply, divide, absolute, negatif. Ini contoh ya. Next, operan set instruksi untuk transfer data, move, store, load, exchange, clear atau reset, set, push, POP, dan masih banyak lagi. Oke, sekian. Terima kasih. Dengan penjelasan yang lumayan singkat ini, semoga bisa bermanfaat bagi semua. Apabila ada salah atau kekurangan dalam penjelasan ini, mohon maaf. Dan saya juga masih belajar, karena belajar tak ada kata benar atau salah, tinggal kita memperbaiki. Improvement adalah jalan keluarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.